Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, man shalla al-fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia melakukan salat satu malam penuh. Dan beliaulah yang telah bersabda, inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalau sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui hakikat keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini beliau menerangkan kepada kita prinsip-prinsip dalam beragama, yang mana beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas atau telah kita simak seksama penjelasan dan uraian beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Maka telah kita ketahui prinsip beragama yang pertama beliau terangkan, yaitu kewajiban mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in dan tabi'in. Kemudian beliau juga telah menerangkan kepada kita bahayanya atau keasingan sunnah beragama di atas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf itu sangatlah asing. Bahkan beliau telah menyebutkan beberapa bentuk keasingan yang cukup dahsyat, dan itu masih di masa beliau. Apa kiranya jika beliau telah berada di masa kita saat ini. Di pertemuan yang lalu beliau juga telah menerangkan kepada kita lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Beliau pun menyebutkan definisi bid'ah, yaitu suatu ritual ibadah yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah cara yang menyerupai cara syar'i, sebuah cara yang telah ada di dalam syariat ini sebelumnya cara tersebut, dengan tujuan mencari ridha Allah Jalla wa Ala dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Namun karena itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi hal yang tercela dalam urusan agama, sehingga tidak ada yang bersilat lidah bahwa kalau tidak boleh bid'ah berarti tidak boleh lagi naik pesawat, naik mobil, pakai YouTube dan semisal dengannya. Ucapan yang seperti itu hanya keluar dari orang-orang yang gagal faham terhadap definisi
bid'ah yang dimaksud oleh para ulama yang ketika menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga telah menyebutkan kepada kita ucapan para sahabat Nabi, atau sebelumnya ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sebagian ucapan 4 imam mazhab tentang tercelanya bid'ah. Ya, adapun kita sekedar membacanya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian beliau juga telah menerangkan kepada kita beberapa alasan, ya, beberapa alasan kenapa harus memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya bid'ah. Maka beliau pun menguraikan efek-efek buruk, akibat-akibat buruk, nilai-nilai yang tidak baik di balik perbuatan bid'ah itu yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Maka tidak ada angin untuk mencela, ya, pembahasan bahayanya bid'ah. Karena yang pertama kali menerangkan bahayanya bid'ah adalah Nabi SAW. Telah banyak hadis-hadis beliau dalam hal itu yang telah kita simak sebagian apa yang telah disebutkan oleh penulis. Juga ayat Al-Quranul Karim. Kemudian para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab. Dan tentunya seorang tidak akan risih mendengar pembahasan bahayanya bid'ah apabila dia bukan ahlul bid'ah, dan apabila dia bukan orang yang suka melakukan bid'ah. Karena yang memperingatkan bahayanya bid'ah adalah Al-Quranul Karim, adalah hadis-hadis Nabi SAW, adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, serta ulama Islam yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab. Sungguh mereka bukanlah orang-orang yang berada di atas hawa nafsu. Semua mereka sepakat, ya, bahwa yang namanya bid'ah itu tercela. Nah, ucapan mereka sepakat. Baik, berikut ini beberapa anggapan atau dalil yang disangka atau dipahami oleh sebagian orang karena gagal faham tentunya, yang mengira bolehnya bid'ah selama bid'ah itu hasanah. Walaupun sebenarnya jawaban syubhat ini telah dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i di beberapa pertemuan yang lalu secara umum, ya, secara umum bahwa tidak ada bid'ah hasanah karena beberapa alasan. Yang pertama, seluruh ayat, hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menerangkan bahaya bid'ah tidak mengecualikan sedikit pun, ya, adanya bid'ah yang hasanah. Ini secara umum, ya. Yang kedua, di sana ada nas-nas di sebagian ayat atau sebagian tempat bunyinya umum, tetapi sebagian tempat yang lain dia terperinci. Maka yang umum ini dibawakan kepada nas yang terperinci. Tapi khusus bid'ah ini, setelah datang nas-nas yang umum, tidak ada nas lain yang merincikan, yang mengecualikan keumumannya tersebut dengan sesuatu. Nah, maka beliau akan sebutkan di sini beberapa dalil yang sebagian orang karena gagal faham tentunya mengira dengan hadis ini bolehnya melakukan bid'ah hasanah. Yang pertama kata beliau, atau sebelumnya kata beliau, sebagian mereka taksimul bid'ah ila hasanin wa qabihin wa raddi alaihim. Pembagian sebagian orang bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek beserta bantahannya. Lucunya sebagian orang ada yang mengirim screenshot kitab ini ke saya ketika saya selesai melakukan khutbah Jumat di sebuah daerah di Aceh, ya, kirim sampaikan khutbah bersempurna bebetul ini karena Imam Syatibi kepegah ilayan dalam kitab Al-I'tisam na bidah yang god na yang bidah buruk. Padahal dari judul metang kata lah baca. Pada judulnya taqsimul bid'ah wa ila hasanin wa qabihin wa raddi alaih. Pembagian bid'ah, bahwa ada bid'ah itu ada yang hasan, ada yang buruk dan bantahannya. Menunjukkan apa? Ini judul mau dibantah oleh beliau. Ini orang, ya, ngambil kitab ngasih kesimpulan Imam Syatibi aja menyatakan ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Padahal dari judulnya saja Imam Syatibi mau membantah anggapan tersebut.
Apalagi kalau dia baca di bawahnya memang isinya bantahan terhadap orang yang menganggap ada bidah hasanah. Yang ke yang keun bet lapik kitab, yang ke lapik kitab. Kaim dah dengar kan? Bet lapik kitab, yang ke yang bet lapik kitab. Cok judul hana baca alih judul pe, padahal judul dari penulis ya judul yang keliru dan beliau ingin menjawab, membantah judul itu. Ya, yang ke yang keun bet lapik kitab. Nah, baca lapik kitab. Seperti misalkan orang buka kajian ba YouTube. Siapa bilang musik itu halal? Musik itu haram. Siapa bilang riba itu haram? Hana dengar tahu ji. Dengar judul ji kita baca. Nyoti dah. Pegah ibu orang tahu pegah ribanya mandung harum. Nah ustaz je pegah ba YouTube. Ya, hana mandung ribanya harum. Hana mandung musiknya harum. Hana mandung bid'ahnya buruk. Ngam baru ke baca judul hana gedenga atau nah. Imam Asy-Syatibi dia screenshot, saya screenshot balik. Nih setelahnya. Perhatikan. Rupaji hanya baca kitabnya. Ijo kirim lego. Ya. Foto judulnya kirim ke kan. Kirim ke lontuan. Ya. Belum pegang yang kitab 2006 belum kata mak baca, utama aku belajar. Imam Syatibi adalah orang yang paling tegas dalam masalah ini. Dan itu judul mau dibantah oleh beliau. Ini judulnya Taqsimul Bid'ah ila Hasanin wa Qabihin wa Radd 'alaih. Anggapan pembagian bahwa bid'ah itu ada yang hasan, ada yang baik, ada yang buruk, wa Radd 'alaih, dan bantahan untuk anggapan ini. Baik. Kata beliau sebelum beliau menyebutkannya, kata beliau fa in qila thabata fi syari'ah ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات فلذلك قسم الناس البدع ولم يقوموا بذمها على الإطلاق. Kata beliau, ini juga dipahami oleh sebagian orang yang tidak membaca setelahnya. Kata Imam Asy-Syatibi, fa in qila, apabila ada yang berkata, ada yang beranggapan. Beliau menyebutkan syubhat secara umum sekarang. Apabila ada yang berkata, kenapa dikatakan bid'ah itu semuanya sesat? Padahal ada beberapa dalil dalam agama ini yang mengkhususkan, mengecualikan keumuman ayat dan hadis yang berbunyi bahwa seluruh bid'ah hasan, seluruh bid'ah itu sesat. Kalau mau dikaji ada di sana dalil-dalil yang mengecualikan bid'ah hasanah. Karena anggapan seperti ini salah dalam memahami beberapa dalil, kata Syekh, maka sebagian orang ada yang membagikan bid'ah menjadi beberapa bagian dan mereka tidak mau mencela bid'ah secara umum. Maka kata beliau, wa hasilu ma dzakaru min dzalika yarji' ila iskalain. Kesimpulan pegangan mereka semua itu kembali kepada dua iskal, dua nas yang mereka gagal faham. Berarti kan beliau ingin membantah. Kok judulnya diambil kesimpulan bahwa Imam Syatibi berpendapat adanya bid'ah yang hasanah dan adanya bid'ah yang qabih. Padahal beliau sedang menyebut syubhat untuk hal itu dan beliau akan membantahnya. Jelas ya, Imam Syafi'i ini ulama Syafi'i, meninggal pada tahun 790 Hijriah dan di masanya golongan Wahabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh sebagai tokoh Wahabi dan beliau berlepas sendiri dari tuduhan tersebut, beliau baru ada pada abad ke-12, nyoganya abad ke-7. Lahir tahun padum berarti 500 tahun. Segolam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gayang kam meninggal 500 tahun. Golam na Wahabi mungkin dia tulis kitabnya oleh Wahabi kalau dah pegah kakinang pemahaman Ibnu Taimiyah kan, atau kakinang pemahaman Abdul Wahhab Wahabi. Tapi gayang tulis kitabnya dan meninggal segolam na seruan-seruan bahaya Wahabi. Ya 500 tahun segolam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan gayang pi bermazhab Syafi'i. Ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, mungkin dia tulis tahun 80 Masehi, 60 Masehi atau 40 Masehi. Kada pegah mungkin nak kinang syubhat Wahabi baca gaya, maka dia tulis lagi. Tapi nyo gaya meninggal tergolong na Wahabi.
Ya 500 tahun ganyan meninggai sugolong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang. Nah, maka berikut ini beberapa dalil yang dipahami oleh sebagian orang dan itu gagal paham tentang bolehnya bidah hasanah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu dzalika min awzarihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang hasanah, Nabi bilang apa? Sunnah yang hasanah, bukan bid'ah yang hasanah. Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, maka bagi dia pahala telah melakukan bid'ah hasanah sunnah hasanah tersebut, dan pahala orang-orang yang melakukan sunnah hasanah tersebut sebab dia, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya dia mendapatkan dua pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama karena dia sendiri telah melakukannya. Sisi kedua orang lain, dari sisi orang lain melakukan kebaikan tersebut disebabkan dia. Misalkan sebab dia ada 10 orang mengenal hidayah, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Seumur hidup mereka menerapkan tauhid, menerapkan sunnah. Setelah mereka mendapatkan hidayah tersebut sebabnya, maka seumur hidup hidayah yang mereka lakukan tersebut mengalir kepada orang yang telah menjadi sebab mereka dapat hidayah, walaupun ini orang telah berada dalam kuburannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang namanya MLM syariah, dan ini diperbolehkan menurut kesepakatan ulama Islam. MLM yang bentuknya seperti ini, ya, multi level marketing dalam masalah akhirat. Penting jamaah, ya, hendaknya kita berusaha sebelum mati kita punya banyak MLM yang seperti ini, minimal anak istri kita sendiri, ya. Dan seringkali saya ingatkan, di antara bentuk MLM syariah yang mampu, setiap kita mampu melakukannya, tetapi seringkali kita mensepelekannya adalah mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Anak karya cucu na purno cucu Al-Fatihah. Baik sampai cucu imurno Al-Fatihah di luar rumah. Pahala akan merupakan ketengku yang di luar rumah. Kalau orang tuanya menjadi sebab anak menghafal Al-Quran Al-Fatihah dari bapaknya yang dia talqin setiap hari, ya, ketika anaknya mulai bisa mendengar langsung dia talqinkan Al-Fatihah, ya. Dan Al-Fatihah akan dibacakan oleh anaknya dalam sehari dan semalam paling sedikit berapa kali? 17 kali, ya kan? Belum lagi untuk sholat tahajud. Andai kata anaknya punya umur 50 tahun, taruhlah misalkan maksimal dia menggunakan membaca Al-Fatihah dalam 40 tahun. Mungkin 10 tahun ke bawah belum sholat. 40 tahun kali 17 kali. Berapa kali udah jamaah dia baca Al-Fatihah? 14 kali 40. Berapa? 14 kali 40. Berapa Pak Gito? 5.600. 5.600. Tum sarjana matematika ya? Teknik, Masya Allah. Oh ya, teknik bagai itu hitung juga ya. 5.650. 5.600 kurang lebih lah ya. Masya Allah. Berarti 5.600 kali dia baca Al-Fatihah. Satu huruf Al-Quran berapa pahalanya? 10. Dukna pahala ya hai. Dukna pahala orang yang sudah mengajarkan Al-Fatihah kepada dia. Makanya jamaah, jangan sampai anak kita mengambil Al-Fatihah dari selain kita. Jangan sampai. Karena saya kira sebodoh-bodohnya Muslim Al-Fatihah pasti jud, ya kan? Ya, ditalkinkan dari semenjak anaknya bisa mendengar, hendaknya dia ulang-ulang Al-Fatihah. Ya. Sering dia setel merotal Al-Fatihah.
Ini seringkali kita sepelekan jemaah. Begitu kita udah masuk kuburan baru sadar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru kita berkata, kenapa anak saya tidak tahu salat dari saya? Aduhai kalau anak saya tahu Al-Fatihah dari saya. Aduhai kalau anak saya tahu wudu yang benar dari saya. Aduhai kalau anak saya bisa baca Al-Quran dari saya. Aduhai anak saya tahu tauhid, tahu syirik, tahu bid'ah, tahu sunnah dari saya. Duna ka pahala kalian sampai hari kiamat datang, itu pahala semua yang mengalir. Walaupun bukan dari anaknya, ada teman 5 orang dapat hidayah Allah Jalla wa'ala, dan dia sebabnya seluruh pahala mereka di atas hidayah tersebut mengalir kepadanya dengan sempurna dan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Duna pahala aja. Maka Nabi SAW bersabda kepada Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih hebat, lebih bagus daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Tidak semua pemilik onta memiliki onta merah di masa itu. Ya, kalau sekarang mungkin ya seperti Lamborghini lah, mobil yang paling mahal, betul ya? Baik. Nah, Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah. Kenapa? Serupan. Kenapa? Serupan. Hah? Nah, kesurupan bukan? Hah? Oh, namanya kalau kesurupan maksudnya di ruqyah. Ya, baik. Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang sayyi'ah, yang buruk, maka bagi dia dosa sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang lain yang melakukannya karena dia harus memikulnya, harus bertanggung jawab di hadapan Allah tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Nah, katanya di sini ada bid'ah hasanah, buktinya Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan sunnah hasanah. Maka jawabannya kata Syekh, ya, kata Syekh Imam Asy-Syatibi, al-hadith laisa al-muradu bihi al-ikhtira'u al-battah. Sungguh bunyi hadis tidak menunjukkan bolehnya mengada-adakan perkara baru, ibadah baru dalam agama. Kan hanya dalam hadis bunyinya seperti itu. Bunyi hadis hanya barang siapa yang melakukan sunnah hasanah maka demikian dan demikian. Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang sayyi'ah maka demikian demikian. Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya melakukan al-ikhtira' al-battah, melakukan ritual ibadah baru yang sama sekali tidak ada tuntunan dalam agama. Wa illa lazima min dzalika ta'arud bainal adillah al-qat'iyyah. Karena kalau dikatakan adanya bolehnya mengada-adakan perkara baru, ibadah baru dalam urusan agama, maka ini akan bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi lainnya yang lebih banyak lagi yang menerangkan tidak bolehnya mengada-adakan ibadah baru dalam urusan agama. Kemudian kata beliau, wa innamal muradu bihi al-amalu bima sabata minas sunnah an-nabawiyah. Yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut, sunnah hasanah, adalah melakukan sesuatu yang telah ada dalam tuntunan Nabi SAW. Kemudian dia praktekkan di saat manusia, di saat kebanyakan manusia telah melupakannya atau tidak sedang melakukannya. Dia pun melakukannya, akhirnya manusia menjadi ingat akan sunnah tersebut. Akhirnya mereka ikut melakukannya, maka dia mendapatkan pahala melakukannya dan pahala seluruh orang-orang yang melakukannya karena dia telah mengingatkan mereka. Ini maksudnya. Buktinya apa? Buktinya sababul wurud. Sebab Nabi mengucapkan hadis ini. Kalau ayat kan dikatakan sababun nuzul. Kalau hadis namanya sababul wurud. Turunnya ayat kartu suatu sebab disebut dengan asbabun nuzul, sebabun nuzul. Kalau sebab yang membuat Nabi mengeluarkan sebuah sabda itu namanya sababul wurud. Asbabul wurud bahasa lainnya.
Sababul wurud hadis ini, kata beliau di dalam sahih Muslim pada nomor 1017 di sini disebutkan nomornya. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, faja'ahu qaumun hufatan 'uratan mujtabin nimar. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari atau fi sadrin nihar, di awal hari. Tiba-tiba datang sebagian sahabat lainnya dari peperangan. Mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian, maksudnya pakaiannya compang-camping. Mujtabi an-nimar. Pakaian mereka pakaian mereka terkoyak-koyak, ya. Kemudian mutaqallidi as-suyuf, dan mereka membawakan pedang-pedang mereka. Amatuhum Mudhar, kebanyakan mereka para sahabat dari Mudhar. Bal kullum min Mudhar, bahkan sebagian mereka dari Mudhar, datang dalam keadaan miskin. Pakaian compang-camping, tidak beralas kaki. Melihat mereka dengan kondisi seperti itu, maka fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'ahu min al-faqah. Langsung memerah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih beliau melihat mereka dalam keadaan miskin seperti itu. Padahal Nabi juga tidak kalah miskin. Ya, ini menunjukkan keluhuran akhlak Nabi kita. Beliau tidak kalah miskin, tetapi beliau selalu bersikap rahmat kepada orang miskin dan selalu membantu mereka. Padahal beliau tidak kalah miskin daripada mereka. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pernah rumah Nabi istri-istrinya 2 bulan penuh tidak hidup dapurnya. Yang mereka makan hanya kurma dan air putih. Hanya saja terkadang ada tetangga beliau, sahabat Ansar, yang mengirimkan susu onta untuk beliau dan keluarganya. 2 bulan penuh jemaah. 2 bulan dapu haudip. Nah, pernah orang rona? Nah, mungkin karena pergi traveling. 2 bulan hanai tempat, hana udip dapu, sabi bak GoFood. Ya, sabi warung. Nyonyokan Nabi 2 bulan memang hana peng, hana makanan karena gasin. Tahu mulia tayo dengan Nabi? Ha? Tahu mulia. Iga tayo baru kurang pendapatan, biasa ji 10 juta ti belum. Kalinya itamang 30 juta, tantang buruh. Gute mati yang rakyat dah musibah dah. 10 juta ansip. Ya, rakyat dah musibah. Kena kedih keluh. Atau hana menang tender. Ya, atau hana merpak bonus. Atau hana tumai paju ungkut. Biasa haji ungkut mahal, kalinya payah ungkut sore di minggu. Gasin dham dah. Ya, kena kedih kejap, pita kalinya. Masya-Allah. Kibau orang. Nabi Rasul, orang lemoi tha. Pembuka pintu syurga. 2 bulan rumah ke hana ungkut, hana bu. Karena bu artinya adalah dari gandum. 2 bulan dapu hana udip jemaah. 2 bulan. Geeh yatuh tika yang kasar, yang membekas di punggungnya sampai Umar menangis. Abdullah bin Mas'ud menangis melihat Nabi tempat tidurnya seperti itu. Ketika sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biar saya buatkan untuk anda satu tempat tidur yang mewah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya illa karrajulin istadhalla tahta syajaratin fatarakaha." Aku dan dunia ini perumpamaannya seperti seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia kembali meninggalkan pohon tersebut. Pohon itu adalah dunia bagiku. Nah, subhanallah ya. Begitu Nabi melihat mereka dalam keadaan miskin, Nabi langsung memerah wajahnya. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Kemudian beliau keluar, karena memang rumah beliau di samping Masjid Nabawi. Mi orang drone inom takanan kalau orang miskin baik nuwa rumah, karena mi kan nuwa rumah dan balik leu masjid. Ya kan? Takkan orang miskin nekalan rumah sayang dah dengar hadis Nabi. Mana kalau para sahabat yang ketiga tamang rumah ya, memang kuah rumah lai bah. Mana yang balik lam. Nabi samping rumah samping Masjid Nabawi, menang ke tamang ya dobit aju pernah bantuan di dalam yang gebi ke orangnya. Nah, kang ya belum. Nah,
Getamang kemudian keluar lagi. Setelah itu Bilal mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah. Setelah itu, maksudnya setelah salat, fasalla, setelah salat Nabi berkhutbah. Kemudian membacakan ayat Allah dalam surat An-Nisa yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian telah menciptakan kalian dari satu nyawa. Dari siapa? Adam. Semua kita dari Adam. Nih, dari satu nyawa. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian berpikir, melihat apa yang telah kalian tanam untuk hari esok. Apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Ayat ini jamaah seringkali terlintas di pendengaran kita, ya kan? Tetapi ketajaman ayat ini akan kita rasakan di saat di hari pertama kita masuk liang kubur. Di hari pertama kita masuk kuburan baru kita tahu tajamnya bunyi ayat ini. Selama di dunia ayat ini selalu dibacakan oleh khatib-khatib dalam Jumat. Kita pun mendengarnya dengan santai. Bahkan mungkin ada yang mendengarnya sambil tidur dalam khutbah Jumat. Nanti begitu kita mati, kita baru akan merasakan ketajaman ayat Al-Quranul Karim ini. Hari ini kita mati, hari ini baru kita langsung menyadari betapa tajamnya peringatan Allah ini. Ya. Nabi pun membacakan dua ayat ini. Setelah Nabi membaca ayat ini, maka tasaddaqa rajulun min dinari. Ada seorang sahabat yang menyedekahkan dinarnya, dirhamnya. Dinar uang dari emas, dirham dari perak. Ada yang dari pakaiannya, ada dengan satu sa', 4 pergelangan kedua pergelangan tangan, 4 kali 2 pergelangan tangan orang dewasa. Hatta qal walau bi syiqqi tamrah. Kemudian Nabi menyatakan bersedekahlah kalian walaupun hanya setengah kurma. Ini anjuran bersedekah. Karena yang namanya sedekah sekecil apapun dia akan menjadi besar di sisi Allah, walaupun setengah kurma. Hai tina kurma pelah 2. Walaupun hanya dengan setengah kurma kalian mampu bersedekah, maka bersedekahlah. Saking dahsyatnya, saking seriusnya Nabi menganjurkan mereka untuk bersedekah. Nah, itanya baik tadang bak bagian paling likut hadithi. Baik nicok matang walaupun setengah kurma, padahal rumah nanti peluh buah matau. Kita nak kurma geplah lah tina. Kurma tak pompang. Gecok tina kurma geplah lah gepegah oleh Nabi walau setengah kurma. Nyan bahlul, nyan Akai Abu Nawas. Akai Abu Nawas punya lagi. Nabi pegah lagi bukan berarti hanya tina anak kurma walaupun di rumah nak tak pompang kurma. Tetapi ini bentuk keseriusan Nabi. Nabi sedang serius menyeru para sahabatnya untuk bersedekah. Sedekah walaupun hanya mampu setengah kurma. Tapi enggak ada sahabat Nabi yang datang gepelah kecoan sini kurma gepelah 2. Nyo kigata sikan, gelung sikan karena perintah Nabi walaupun sikan kurma. Tidak. Ya, ini namanya al-mubalaghah dalam bahasa Arab. Ya, karena serius. Ya, sungguh-sungguh. Jelas ya? Walau bi syiqqi tamrah. Qala faja'a rajulun minal ansar bi suratin kanat kaffuhu ta'jizu anhu. Maka datanglah seorang sahabat Nabi dari Ansar, dia membawa surah. Surahnya bahasanya kita bahasakan umpang beruh, guni. Ya, apa bahasa Indonesia umpang guni? Karung, ya. Satu karung yang mana pundaknya itu sudah mulai lemah. Dia sudah mulai lemas, hampir tidak mampu membawa karung tersebut. Menunjukkan ada isinya karena miumpang so kah mungkin naik ke bah. Ya kan? Ben jaran compang medang pudu ateku asotan. Nyompang naso. Makanya beliau enggak mampu bawa. Berarti beliau paling banyak. Bal qad ajiz. Bahkan dia sampai sudah enggak mampu bawa lagi. Penuh karungnya. Qala thumma tataba'an nas. Begitu orang melihat ini orang bersedekah luar biasa, satu karung penuh, maka manusia pun langsung berlomba-lomba bersedekah. Ya.
Sampai-sampai kata sahabat Jarid, aku melihat dua tumpukan besar di depan Nabi. Satunya tumpukan makanan, satunya lagi tumpukan pakaian. Sebab siapa jamaah? Sebab sahabat tadi yang membawa satu karung, yang lain tadinya kan cuma dirham, dinar, ya, pakaian taboh. Pai kalian gak yan taboh umpang bah. Hai kembali, maka yang lain cemburu. Para sahabat cemburu akhirat. Nyan model para sahabat ini. Tidak pernah mereka saling cemburu dalam urusan dunia sesama mereka. Tidak ada perselisihan di antara sahabat Nabi dikarenakan dunia. Ya. Semuanya demi akhirat. Ya. Dan sesuai dengan ijtihad mereka. Nah. Maka aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berubah. Beliau senyum dan wajahnya berseri-seri. Setelah itu baru Nabi petubit hadis bunuh. Kan dia pegat malut para sahabat. Dia petubit hadis bunuh kan. Ya. Setelah itu Nabi baru berkata, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang lain yang mengikutinya. Sedekah sekarang sedekah bid'ah atau bukan? Sedekah bagian dari sunnah Nabi bukan? Sudah ada belum ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk sedekah? Ada. Lehnya baru gepeleh hadisnya li Nabi. Bukan setelah para sahabat Nabi gemeratib 7 ribu baru gepegah li Nabi. Man fil sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Atau leh kanduri jerat baru gepegah li Nabi. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya. Atau setelah melakukan zikir setelah solat 5 waktu dengan zikir, dengan konteks zikir yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi datang menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Bukan. Tetapi setelah para sahabat bersedekah, mereka bersedekah karena Nabi sedang marah memerintahkan mereka untuk bersedekah. Jelas ya? Dari sababul wurud bisa kita pahami bahwa hadis ini tidak ada angin sedikit pun untuk memperbolehkan bid'ah yang hasanah. Jelas ya? Kemudian jawaban lainnya di dalam hadis Nabi menyatakan sunnah hasanah. Nabi tidak menyatakan bid'ah hasanah. Maka kalau sunnah kita katakan ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah sebagaimana bahasa hadis Nabi. Adapun bid'ah semuanya sesat. Kenapa demikian? Nabi yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah dan tidak ada hadis Nabi yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Jelas ya? Dan sunnah yang terbagi menjadi hasanah dan sayyi'ah adalah sunnah yang bermakna at-tariqah, sebuah jalan. Sunnah secara etimologi artinya sebuah jalan. Adapun sunnah secara istilah ahli fikih adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang apabila dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Itu secara istilah fikih. Adapun sunnah dalam istilah para ulama salaf ketika mereka sedang membahas prinsip beragama, seperti ucapan Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan as-sunnatu safinatu Nuh man raqibaha naja. Sunnah itu laksana perahu Nabi Nuh. Maka maksudnya adalah beragama mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Nah, sunnah yang bermakna secara etimologi ada dua macam. Apabila sunnah yang dia lakukan memang sesuatu yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, maka itu sunnah hasanah. Ya, tapi kalau suatu metode yang dia lakukan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, ya, yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka atau bahkan bertentangan dengan agama Nabi, maka itu sunnah yang sayyi'ah. Maka kalau sunnah ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Adapun bid'ah kulluha dhalalah, semua yang sesat. Siapa yang berkata demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, dan mereka sebaik-baik figur kita dalam beragama. Naam, ya. Ini jawaban dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala.
Adapun syubhat yang lainnya maka akan kita simak bersama pada episode berikutnya insyaallah taala. Jika ada hal yang mau disampaikan saya persilakan dengan segala hormat. Sambil menunggu waktu syuruk. Naam. Baik, barakallahu fik. Orang yang melakukan bid'ah karena tidak tahu itu bid'ah. Secara umum al-jahl, ya, kebodohan, ketidaktahuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketidaktahuan karena memang dia i'rad, tidak punya keseriusan untuk mempelajari agama Allah. Akhirnya selalu tidak tahu. Yang disebut oleh para ulama al-jahlu bil i'rad, tidak tahu karena berpaling. Memang tidak mau belajar karena orang lagian. Mio kana orang pegah baru gedinga, tapi giak mita giak belajar agamanya hangtim. Maka apabila kebodohannya karena berpaling tidak mau belajar, maka ini bukan uzur syar'i kata para ulama. Ya. Ini bukan uzur syar'i. Karena Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari agama ini merupakan kewajiban atas setiap individu muslim. Oleh karenanya Nabi memotivasi untuk belajar agama. Banyak keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan untuk orang yang belajar agama. Dan tentunya ketika kita berkata belajar agama, tidak mesti jadi ustaz. Betul, semua kita nggak harus jadi ustaz. Semua wanita nggak harus jadi ustazah. Betul dan sangat betul. Tetapi semua kita berkewajiban belajar agama. Dan berkewajiban membela agama sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ketidaktahuannya tersebut karena belum sampai ilmu kepadanya dan dia sudah berusaha untuk mempelajarinya namun dia belum tahu, atau ada syubhat yang sangat dahsyat, dia akhirnya karena syubhat tersebut dan dia sedang mencari kebenaran bukan karena hawa nafsu dia melakukannya, maka kata para ulama diharapkan dia dimaafkan oleh Allah dan mendapatkan pahala niat yang baiknya, bukan pahala ibadah tadi. Karena namanya ibadah diterima oleh Allah kalau memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Demikian jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanyakan orang yang suka melakukan bom bunuh diri. Kata Syekh, bom bunuh diri ini penyimpangan dalam Islam dimanapun dia lakukan. Baik ketika dia lakukan di medan perang yang syar'i, itu tetap enggak boleh. Ya. Walaupun di jihad yang syar'i misalkan, sedang perang dengan Yahudi misalkan, yang mereka sedang memerangi kaum musyrikin, kaum muslimin, dia lakukan bom bunuh diri. Sepakat seluruh ulama Islam di masa ini itu tidak boleh. Ulama-ulama yang mengikuti manhajus salaf. Kenapa tidak boleh? Yang pertama karena itu namanya bunuh diri, bukan aksi yang bela diri. Kenapa? Karena ketika dia ledakkan bom, siapa yang mati duluan? Dia kan? Dia. Makanya kata para ulama, ini hadis nggak bisa dikiaskan kepada sahabat Nabi yang melakukan perang sendirian masuk ke barisan kaum musyrikin dengan pedang. Beliau ayunkan pedangnya dan beliau memang ahli pedang. Ya, ahli pedang. Ya, diayunkan pedangnya oleh beliau. Beliau masuk ke barisan tersebut seperti gunting yang memotong. Ya, kedua, memotong sehelai kain. Beliau keluar lagi sampai 3 kali beliau mati. Ya. Para sahabat ada yang bunuh diri. Maka turut firman Allah Jalla wa Ala bahwa itu bukan bunuh diri. Itu bukan bom bunuh diri. Kenapa? Karena ada perlawanan di situ. Dan musuh mati sebelum dia mati. Jelas? Musuh mati sebelum dia mati. Buktinya 3 kali berulang kali yang ketiganya beliau baru meninggal. Dan ada usaha di situ. Dan beliau ahli. Sedangkan bom bunuh diri, begitu meledak bom, siapa yang pertama kali mati? Dia, bukan musuh. Ya, musuh belum tentu mati semua. Dia udah pasti mati. 100% dia mati. Kalau orang yang masuk tadi 90 sekian persen dia mati, maka tidak dinamakan bunuh diri. Jelas ya? Kemudian bom bunuh diri pun bisa menyebabkan mati anak-anak, kaum wanita, orang-orang tua, dan itu nggak boleh dalam jihad syar'i. Andai kata itu jihad syar'i, anak-anak nggak boleh dibunuh dalam Islam. Kaum wanita nggak boleh, orang kakek-kakek ditawan, kecuali tak bisa terelakkan. Tempat ibadah mereka nggak boleh dihancurkan. Dengan bom bunuh diri itu semua akan terjadi. Betul? Ya. Apalagi bom bunuh dirinya di tengah-tengah kaum muslimin.
terhadap orang-orang kafir yang mereka dhimmi, yang mereka kafir musta'min atau kafir mu'ahad. Tetapi kata Syekh, ini perbuatan salah. Tetapi bagaimana orang tersebut apabila orang tersebut melakukannya karena ada orang yang doktrin? Saya kan anak muda, baru taubat, ya tadinya anak pang, icok direkrut, ipa yoyle, nyokah mihana katume jalan pintas tamang surga mati pasti athon neraka kah? Tak le mati ke? Nyo payah kami ta jalan pintas masuk surga. Mana pang gendang langian, hai tambang ayu. Nyo kan? Kamu dah maksiat membunuh begitu dosa, Masya Allah, kalau mati sekarang kamu surga neraka yang paling bawah. Tapi Allah Maha Pengampun. Ada amalan pintas masuk surga. Jihad. Bawakan ayat hadis tentang keutamaan jihad. Ya. Kemudian dibawa ke kasih syubhat untuk mengkafir-kafirkan Polri dan TNI. Ya. Kasih syubhat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Lihat tu Polri, TNI, hukumnya hukum Belanda. Mereka kafir. Kalau kafir, waqtuluhum haitsu taqidumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Anak anak umpam agama kan nyorat. Betul juga ya. Terjadilah bom bunuh diri, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot. Dia melakukan bom Mariot anak muda jamaah. Sering ke masjid, takmir masjid di daerah, sebuah daerah, kena syubhat, kena doktrin. Anaknya pendiam, akhlaknya Masya Allah. Inilah yang kelirunya ucapan sebagian orang, belajar akhlak, adab. Kita belajar adab biar lembut hati kita, akidah nggak diajarkan. Itu jadinya. Itu jadi Khawarij jadi. Khawarij di masa Ali yang membunuh Ali, yang membunuh Uthman, sebagian mereka hafal 30 juz Al-Quran. Sebagian besar mereka. Sebagian besar mereka ahli puasa Daud. Salat malam kena syubhat. Ya. Ada seorang Khawarij di Yaman, ketika saya di Yaman, anak muda, hafiz 30 juz Al-Quran. Dia yang memberondong guru saya pakai AK-47. Syekh Abdurrahman Al-Hadimi. Karena beliau selalu bantah syubhat-syubhat ISIS, syubhat Al-Qaeda. Dia kena paham Al-Qaeda. Ya, kemana-mana berjubah, pakai imamah. Imam masjid besar di kota Aden, suaranya cukup indah. Ada di YouTube, saya lupa namanya. Ya, bisa dibuka di YouTube. Orangnya Masya Allah, anak muda, umurnya 20 tahun. Dia yang berondong Syekh Abdurrahman. Kena paham Khawarij. Ya, kembali lagi ke pertanyaan Syekh Abdurrahman tadi. Bahaya jamaah kalau enggak belajar akidah. Ya. Untuk apa akhlak bagus kalau akidahnya rusak? Akhlaknya bagus, hafiz Al-Quran tapi pahamnya Khawarij. Ya. Bagus akhlaknya, hafal Al-Quran, pahamnya Al-Qaeda, pahamnya ISIS, pahamnya Murja, pahamnya Mu'tazilah. Sia-sia akhlaknya. Nah, Syekh Utsaimin menyatakan ini perbuatan katakan sesat. Tapi dia yang melakukannya karena doktrin, karena dia tidak tahu, dia kira itu yang benar, itu jihad syar'i. Karena dai-dai yang memberi syubhat kepada dia, yang ngasih doktrin ke dia, dan dia ingin masuk surga dengan hati yang tulus, semoga dia dapat pahala niat baiknya. Adapun perbuatannya dia enggak dapat pahala, mati syahid, karena itu bukan mati syahid. Tapi semoga Allah menghapuskan dosanya dan memberikannya pahala niat yang baik, karena dia menjadi korban penipuan tadi. Itu korban penipuan, karena kalau itu jalan pintas masuk surga, pasti ustadznya dulu yang akan melakukannya, ya kan? Jalan pintas masuk surga, aku pada jok kerod, kanek rod, keinang rod, ya kan? Kupijuk kanek gok. Kalau itu benar-benar jalan pintas, dia kasih ke anaknya kan? Ya. Mending kan ya ke anaknya dia kasih. Kenapa dia tinggal di Qatar, justru di dalam istana raja, istana presiden? Ya, di Qatar yang mengeluarkan fatwa bom bunuh diri boleh. Kenapa dia enggak pergi jalan ke sana bom bunuh diri? Anaknya kok justru disekolahkan ke Amerika. Ya kan? Jok bana, boh bananya jalan pita masuk juga bak urin yang tabah, bak cucok membeti pulau bah. Ya kan? Tak beres. Mandu merpok yang surga tinggal, cukup mengah. Ya, cuma itulah otak sudah didoktrin jamaah. Nah, kesimpulannya kata Syekh, semoga dia dapat pahala dengan niat yang tulusnya. Demikian juga tadi orang yang jatuh ke dalam suatu ibadah yang sebenarnya itu tidak ada tuntunan dari Nabi, tetapi karena ngan awam, anampum. Ya, maka kata Syatibi kalau dia awam jangan dicela. Tidak dikatakan ahlul bidah. Karena dia tidak tahu, karena dia syubhat. Gedinga itu bit ayat dan hadis sabah dari tidak orang yang jelaskan agama kajalah yuk kan. Lebih ayat keumuman ayat anjuran berzikir, keumuman hadis anjuran berzikir.
maka dia pun melakukan dengan niat yang tulus, bukan hawa nafsu. Tapi masalahnya orang-orang yang sudah tahu, misalkan dia udah belajar agama, kan nggak mungkin dia nggak tahu zikir Nabi setelah sholat 5 waktu kah? Mungkin. Misalkan sekolah udah sampai ke Mesir, udah sampai ke Sudan, ya, atau sekolahnya di Indonesia, dia udah bisa baca kitab, menang buka kitab Al-Adhkar Imam Nawawi misalkan, paling dekat lah, atau paling mudah lagi Sahih Bukhari, langsung ada bab khusus di sana, kontek zikir Nabi setelah sholat 5 waktu. Dari seluruh hadis, dari seluruh mazhab 4, mazhab tan yang nakun Al-Fatihah li sholat 5 waktu. Mazhab dan Al-Fatihah sabah mazhab itan. Mamiu tetapi pubut, dan jika S1 dalam pendidikan agama, S2, S3 yang kalau S-teler misalkan, maka mungkin hai depu nyo yang urang yang ngeukeun ahlul bidah mubtadi'. Jelas wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.